Pernah dengar mantra Jalangkung? Jalangkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Denger ini aja udah bikin merinding ya. Nah, ini bukan sekadar permainan biasa loh, tapi ritual pemanggilan arwah yang terkenal banget di Indonesia. Jalangkung sendiri wujudnya boneka sederhana dari gayung batok kelapa dan batang kayu yang diikat kain. Konon, kalau ritualnya berhasil, boneka ini bisa bergerak sendiri dan menjawab pertanyaan kita dengan menulis pakai kapur atau spidol. Seremnya, arwah yang datang bisa jadi arwah penasaran yang jahil atau bahkan jahat. Banyak cerita beredar tentang orang-orang yang diganggu setelah bermain jalangkung karena lupa mengantar arwahnya pulang. Jadi, ini bukan permainan yang bisa dianggap enteng. Menurut kalian, ini cuma mitos atau beneran ada? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Malam ini kita akan mengupas salah satu urban legend paling terkenal di Jakarta, hantu jeruk purut. Pasti banyak dari kalian yang udah nggak asing lagi sama cerita ini kan? Konon katanya, di TPU Jeruk Purut, ada sosok hantu pastor tanpa kepala yang sering menampakkan diri. Sosok ini biasanya terlihat berjalan sambil menenteng kepalanya sendiri dan diikuti oleh anjing hitamnya. Serem banget. Ya, menurut cerita yang beredar, pastor ini sedang mencari makamnya yang hilang. Ada juga yang bilang, kalau mau bertemu dengannya, kita harus datang di malam Jumat dengan jumlah ganjil. Tapi, mending jangan dicoba deh ya. Banyak yang percaya, melihatnya bisa membawa kesialan. Kira-kira ada yang punya pengalaman pribadi atau cerita lain seputar hantu jeruk purut? Coba deh share di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Siapa yang gak kenal Sadako? Sosok hantu perempuan berambut panjang yang keluar dari televisi ini udah jadi ikon horor Jepang. Tapi, tahu gak sih asal-usul ceritanya? Kisah Sadako sebenarnya terinspirasi dari seorang gadis bernama Sadako Sasaki, korban bom atom Hiroshima. Dia percaya kalau bisa membuat 1000 bangau kertas, keinginannya untuk sembuh akan terkabul. Legenda urban kemudian mengubah cerita ini. Sadako Yamamura diceritakan sebagai gadis dengan kekuatan supernatural yang dibuang ke dalam sumur. Arwahnya yang penuh dendam bersemayam dalam sebuah kaset video terkutuk. Siapapun yang menontonnya akan mati dalam 7 hari, kecuali mereka berhasil menyebarkan kutukan itu ke orang lain. Jadi, berani nonton videonya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Pernahkah waktu kecil kalian dilarang keluar rumah saat maghrib? Katanya nanti diculik wewe gombel. Nah, sebenarnya siapa sih sosok ini? Wewe gombel adalah salah satu mitos paling terkenal di Indonesia, khususnya di Jawa. Konon, ia adalah roh perempuan yang semasa hidupnya tidak memiliki anak, sehingga ia suka menculik anak-anak yang berkeliaran saat senja. Tapi tenang, wewe gombel katanya tidak akan menyakiti anak-anak itu. Ia hanya akan menyembunyikan mereka di sarangnya, biasanya di atas pohon besar seperti pohon randu alas. Tanda-tanda kedatangannya sering dikaitkan dengan bau aneh atau suara tangisan bayi di malam hari. Untuk menemukannya kembali, orang-orang biasanya memukul perabotan rumah tangga sambil berkeliling kampung. Kisah wewe gombel ini sebenarnya adalah nasihat orang tua agar anak-anak tidak bermain terlalu jauh dan pulang sebelum malam tiba. Gimana menurut kalian? Cerita horor atau nasihat bijak? Tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe. Pernahkah kamu mendengar tentang sosok kuntilanak merah? Berbeda dari kuntilanak biasa yang identik dengan pakaian putih, sosok ini konon mengenakan gaun merah darah. Urban legend ini sangat terkenal di Indonesia dan seringkali dikaitkan dengan kisah-kisah yang bikin bulu kuduk berdiri. Konon, asal-usul kuntilanak merah berasal dari seorang wanita yang meninggal secara tidak wajar, seringkali karena dendam atau rasa sakit hati yang mendalam. Kemunculannya dianggap sebagai pertanda buruk. Banyak yang percaya energi negatif dari kuntilanak merah jauh lebih kuat daripada kuntilanak putih. Wujudnya digambarkan sangat menyeramkan, dengan tatapan mata penuh amarah dan seringkali disertai bau anyir yang menyengat. Beberapa orang bahkan mengaku pernah melihat penampakannya secara langsung. Menurutmu, apakah kuntilanak merah ini benar-benar ada atau hanya mitos belaka?
Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe.